People, welcome back. Pada video kali ini saya membahas sebuah hal yang jarang diperhatikan oleh seorang trader, teman-teman, yaitu margin size. Memang sini tulisannya leverage, tapi hal yang paling penting sebenarnya dari trader, apalagi di feature ya, dua arah long and short, yaitu margin size, teman-teman. Jadi di features trading itu ada salah satu ilusi yang bisa saya bilang, teman-teman, yang hampir selalu jadi pusat perhatian para traders, yaitu leverage. Kali 10, kali 25, kali 50 ya, kali 100 ya, kali 1001 bahkan ya di Aster dan di Hyperliquid. Nah, angka ini tuh kelihatan seperti jalan pintas, teman-teman, untuk menuju sebuah profit besar. Nah, tapi menariknya, semakin lama kalian di market, itu semakin kalian sadar bahwa ada satu hal sederhana, teman-teman. Banyak akun hancur bukan karena salah analisa, salah setup, salah trade, tapi karena salah mengukur dirinya sendiri, teman-teman, margin size-nya. Nah, dan dari sinilah pembahasan kita sebenarnya dimulai, teman-teman. Kalau leverage bukan penyebab utama kehancuran dari sebuah akun, lalu apa kesalahan paling sering yang dilakukan oleh trader, apalagi pemula ya? So, kesalahan paling umum yaitu adalah dengan mindset logikanya, teman-teman ya. Kebanyakan trader pemula masuk futures market dengan logika seperti ini, misal kalau mau cuan besar modalnya harus besar. Nggak juga, teman-teman ya. Masalahnya market itu tidak bergerak sesuai ekspektasi manusia. Market penuh noise, teman-teman ya. Ini bagian dari market. Misal gini contoh, teman-teman, teman-teman mau masak mie ya, bagian dari masak mie apa? Nyalakan kompor, panci ditaruh air gitu ya, mie-nya digunting, dibuka, itu bagian dari memasak mie. Sama dengan market, teman-teman. Bagian dari market yaitu noise, retracement, fake breakout, dan stop hunt. Jadi itu harus kita makan juga dulu. Ketika marginnya terlalu besar, ruang untuk salah, teman-teman, untuk menampung bagian dari market tadi itu sangat sempit, teman-teman. Bahkan bisa diambil SL kita ya, teman-teman, atau enggak namanya stop hunt. Bukan karena analisa kita yang jelek, teman-teman, tapi karena market tidak diberi waktu untuk membuktikan dirinya. Noise, retracement, fake breakout, dan stop hunt. Jadi kesalahan itu bukan karena tradernya yang bodoh, teman-teman, tapi karena mereka memakai kerangka berpikir yang keliru sejak awal ambil posisi. Nah, terus tuh perbedaan cara berpikirnya gimana sih, teman-teman, yang bisa kita gunakan? Jadi trader retail itu biasanya bertanya, teman-teman ya, pakai leverage berapa nih, kali berapa, kali 100 kah, kali rata kanan. Nah, nggak kayak gitu, teman-teman ya. Trader yang berpengalaman dan profesional itu biasa bertanya, kalau salah saya tuh rugi berapa di setup ini, di trade ini, di posisi ini, teman-teman. Perbedaannya memang terlihat sederhana ya dari keduanya, tapi dampaknya sangat besar, teman-teman. Jadi trader profesional itu memulai dari resiko, bukan dari potensi profitnya. Jadi fokus on your risk, teman-teman. Karena bagi mereka, bertahan di market saat posisi terbuka, open posisi, itu adalah syarat utama untuk berkembang, teman-teman. Kalau begitu, mulai dari sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya cara seorang saya pribadi atau Kuci menghitung posisi margin size saya. Nah, kita lihat pair ini, teman-teman. Ini saya buat dan saya masuk juga ya. Ini adalah Home USDT, teman-teman. Salah satu altcoin lah, saya shorting di sini. Ini kita lihat time frame-nya di 2 hour, teman-teman ya. Kalau kita lihat strukturnya rapi kan. Ini konsisten downtrend ya, down, mencari likuidasi. Ya, ini bagian dari market, teman-teman ya. Fake breakout ya, likuidasi, retracement, pura-pura retracement di sini 1 2 3 dan real trend turun, teman-teman. Saya ambil di sini ya. Nah, di kondisi seperti ini, teman-teman, saya lihat konsisten membuat lower high, lower low ya, tekanan turunnya konsisten dan tidak impulsif juga. Ini berarti datang dari spot dan tekanan sedikit dari leverage market atau enggak feature. Nah, di kondisi ini saya mengambil setup short, teman-teman. Jadi entry-nya itu berada di sekitar 0.01937, teman-teman, bisa lihat di sini. Terus tuh stop loss saya itu ada di atas struktur harga 0.02, teman-teman ya. Artinya jarak dari entry ke stop loss saya adalah 4.94%, teman-teman. Nah, ini harus di notice ya, 4.94, atau enggak ya jarak dari entry ke stop loss. Ini kan short, kalau long berarti stop lossnya di bawah, teman-teman ya.
Angka ini penting teman-teman, karena disinilah semua perhitungan kita akan dimulai. Nah sekarang di titik ini banyak trader langsung ngambil posisi, lompat ke pertanyaan yang salah teman-teman. Banyak orang melihat setup ini lalu berpikir pakai leverage berapa biar cuannya maksimal. Padahal pertanyaan yang sebenarnya justru kebalikannya teman-teman ya. Kalau harganya misalnya menyentuh nggak sesuai dengan spekulasi kita, ini kan market spekulasi ya di futures ya. Misalnya kalau harga nyentuh stop loss nih, saya mau rugi berapa dolar, bukan berapa persen dari chartnya teman-teman, bukan dari ini ya. Tapi ini kita gunakan 4.94 untuk mencari margin size kita sesuai kita mau rugi berapa dolar teman-teman. Misalnya akun kita misalnya 2.000 dolar ya, contoh. Nah, misalnya akun kita 2.000 dolar. Kita misalnya RPT teman-teman, atau enggak risk per trade itu 1% ya. Disiplin, setiap trade posisi 1%. Ini bukan misalnya 2.000 kan. Ini bukan kita open short 20 dolar, bukan teman-teman. Kan 1% dari 2.000 kan 20 dolar ya. Bukan teman-teman. Jadi misalnya kita hit SL itu kita kehilangan 20 dolar ya. Bukan kita entry 20 dolar di sini, bukan teman-teman. Jadi kerugian maksimal kita per satu posisi ini adalah 20 dolar. Sekarang kita hitung dengan jujur teman-teman ya. Kalau jarak entry ke stop loss itu 4.94 dan kita hanya boleh rugi 1% dari 2.000 dolar, yaitu 20 dolar, maka margin size maksimal kita itu kalau kita hitung teman-teman, ada perhitungannya, teman-teman bisa komen, nanti saya sharing, kita bahas tersendiri teman-teman ya. Yaitu margin size yang kita gunakan adalah 404 dolar tanpa menggunakan leverage. Oke. Jadi lebih dari itu berarti kita melanggar risk management sendiri, bukan karena marketnya yang jahat teman-teman, tapi karena ukuran posisi kita itu terlalu memaksa. Nah, perhatikan satu hal penting sih teman-teman ya. Jadi di seluruh perhitungan tadi yang kita dapat entry di sini 404 dolar, kita entry 404 dolar. Jadi kalau dia turun, dia naik, kita kehilangan 20 dolar teman-teman ya. Itu RPT, risk per trade 1% dari 2.000 dolar. Nah di sini saya belum berbicara tentang leverage teman-teman. Kita nggak pakai leverage tadi yang 404 dolar. Kalau kita pakai leverage kali 10 itu berbeda, bukan 404 dolar teman-teman ya. Angkanya bisa kita hitung. Kenapa teman-teman? Saya nggak cantum leverage di sini karena leverage itu tidak mengubah resiko kita. Resiko kita tetap 1% ya, 20 dolar. Nah kalau margin size-nya dikontrol, misalnya saya bisa pakai 10x lah di sini ya, 25x, 50x, 100x leverage selama margin tetap di kisaran 400 dolar dan resiko kita tetap RPT 1% yaitu 20 dolar jika hit. Semuanya identik teman-teman secara resiko ya. Nah dan disinilah ilusi leverage biasanya bekerja teman-teman. Jadi trader itu melihat setup yang rapi teman-teman ya, lalu merasa sayang kalau masuknya kecil. Padahal market itu tidak memberi reward karena kamu masuk besar teman-teman, tapi market memberi reward itu karena kita masih hidup saat skenario kita yang ini itu berjalan dengan beberapa isi dari market, yaitu retracement tadi ya, fake breakout, fake volume, liquidity hunt teman-teman ya. Nah di setup ini teman-teman, target kita itu 1:3 ya, 1:3.08 lah di sini ya. Jadi kalau kita hit, kita mendapatkan 1:3 dari resiko kita. Jadi kalau di sini kan tadi RPT kita 20 dolar ya. Jadi kalau kita full TP ya, take profit, kita di sini 1:3, kita dapat kali 3-nya RPT kita. Jadi 60 dolar teman-teman ya. 1:3. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat risk reward itu terlihat cantik banget dan teratur kan teman-teman di market yang liar banget ini ya, apalagi altcoin. Tapi semua itu tidak ada artinya kalau posisi kita mati lebih dulu teman-teman ya, karena entah itu ke likuidasi karena margin kita enggak bisa menahan untuk kenaikan ya, margin call langsung, terus tuh atau enggak karena size kita kebesaran teman-teman. Nah dari satu setup ini aja harusnya mulai kelihatan jelas kan ya, bahwa masalah utama di futures trading itu bukan leverage-nya teman-teman, tapi bagaimana ukuran posisi kamu ya, atau enggak margin size berinteraksi dengan bagian dari market, volatility ya, yang tadi ya, retracement lah ya, dan segalanya. Dan dari sinilah kita masuk ke pembahasan berikutnya teman-teman. Kenapa leverage tinggi justru bisa lebih aman jika margin size-nya bisa dikontrol dengan benar. Nah, leverage itu sering dijadikan kambing hitam teman-teman ya. Padahal leverage itu tidak lebih lah dari alat untuk nge-push atau enggak pengganda dari margin kita ya.
Nah, dia itu tidak menciptakan resiko bahkan teman-teman ya leverage itu, tapi dia hanya memperbesar resiko yang sudah kita izinkan sejak awal, yaitu margin size. Jadi masalahnya itu banyak trader itu salah memahami tentang leverage ini teman-teman. Mereka itu mengira leverage tinggi itu otomatis berbahaya. Enggak seperti itu teman-teman. Padahal yang benar itu yang paling berbahaya adalah ukuran margin yang tidak sebanding dengan toleransi resiko yang sudah kita tentukan teman-teman. Jadi sekarang kita luruskan dengan contoh yang konsisten dan adil teman-teman ya. Nah, di sini saya punya dua skenario. Jadi saya pertama menggunakan stop loss yang sama teman-teman ya, secara persentase itu 20% skenario pertama, dan skenario kedua juga 20%. Terus tuh bukan 20% dari chart teman-teman ya, bukan ini ya, bukan ini 20% bukan. Tapi RPT-nya 20% teman-teman. Jadi misalnya $2.000 berarti $200 ya di sini teman-teman untuk skenario ini. Jadi resiko kita di sini saya ambil leverage tinggi dan margin rendah skenario pertama. Skenario kedua leverage rendah margin tinggi teman-teman. Jadi di sini leverage-nya 50x ya, marginnya $50 dengan stop loss RPT kita 20% dari margin, maka RPT kita adalah $10 dari $50 teman-teman kalau kita menggunakan kali 50. Nah, dengan 20% yang sama, kita pakai leverage rendah tapi marginnya tinggi, stop loss kita sama nih, 20%. Nah, resiko kita malah jadi $100 teman-teman ya. Jadi diperhatikan, nggak selalu leverage tinggi itu nggak selalu bagus ya, dan juga nggak selalu jelek teman-teman. Tapi yang diperhatikan adalah margin size-nya teman-teman. Hasilnya sangat beda teman-teman ya. Di sini RPT kita dapat 10, di sini 100, padahal tinggi leverage ini teman-teman. Nah, di titik ini itu teman-teman ada satu hal yang harus jelas ya. Market itu tidak menghitung leverage kita. Market tidak peduli kita pakai berapa X ya, 1000X bahkan nggak peduli. Market itu hanya menghitung satu hal teman-teman, berapa dolar yang hilang ketika kita salah di trade ini. Nah, perhatikan implikasinya teman-teman. Dengan leverage tinggi dan margin kecil, itu harga hanya perlu bergerak sedikit teman-teman untuk mencapai stop loss, karena kali daya angkatnya kan kali 50 teman-teman. Jadi naik 1% doang itu kita udah minus 50%. Jadi dikali teman-teman ya leverage. Tapi kerugiannya juga tetap terkendali. Saya suka pakai leverage ya tinggi sebenarnya, karena untuk mengendalikan saya suka pakai rendah teman-teman, karena margin saya lumayan gede ya. Jadi enak kontrolnya. Teman-teman yang masih saldo di bawah misalnya 10 juta, teman-teman bisa pakai leverage tinggi aja ya, untuk kontrol marginnya yang sedikit. Sama teman-teman ini ya. Terus tuh dengan leverage lebih kecil tapi margin besar, harga boleh bergerak lebih jauh teman-teman. Ini kalau misalnya naik 1%, itu kita minus 10%. Nah, kalau misalnya ini sama naik 1%, tapi kita udah minus 50%. 50% dari apa? Dari $50. Ini 10% dari apa? Dari $500. Jadi yang diperhatikan adalah margin teman-teman ya. Nah, ini adalah alasan kenapa leverage tinggi itu bisa lebih aman teman-teman. Selama margin size-nya ya dan risiko kita itu absolut lah untuk kita kontrol dengan secara sadar teman-teman. Jadi masalahnya di sini banyak ya trader pemula itu tidak gagal di matematika atau enggak di setupnya teman-teman, tapi mereka gagal di psikologi dan mindsetnya. Jadi leverage tinggi itu terlihat memang menggoda teman-teman, tapi kalau misalnya marginnya juga ditinggikan, itu tanpa sadar bisa menjatuhkan sebuah psikologi dan disiplinnya dan bahkan saldonya teman-teman. Dan disitulah resikonya akan melonjak, bukan karena leverage tapi karena egonya teman-teman ya. Jadi ini tuh membawa kita ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Nah, kalau secara hitungan leverage bisa aman, kenapa begitu banyak trader tetap panik ya, atau nggak over trade, atau nggak keluar sebelum rencana berjalan teman-teman? Jadi jawabannya itu bukan ada di chart ya, tapi ada di kepala kalian sendiri teman-teman, ada di emosi kalian sendiri, ada di psikologi margin size teman-teman sendiri. Margin besar itu memperbesar emosi teman-teman. Jadi kita takut gitu buka HP terus ya, atau nggak buka trade terus, buka posisi, ini minus berapa, ini plus berapa. Jadi kita nggak terkontrol gitu hitungannya teman-teman. Nah, kalau kita pakai RPT, kita tuh udah rela hilang segini jika setup ini gagal. Makanya kita harus, nggak mungkin 10 trade gagal semua kan teman-teman.
Nah, sebaliknya teman-teman, margin yang tepat itu memberi ruang untuk kita berpikir jernih saat marketnya memulai bagiannya, yaitu volatilitas, retracement, ya, stop hunt, fake breakout, dan lain-lain teman-teman. Jadi kita itu nggak reaktif teman-teman, terus tuh tidak panik gitu ya dengan posisi kita yang masih floating minus, bahkan itu masih floating teman-teman. Dan di dalam trading itu ketenangan adalah keunggulan yang jarang dimiliki oleh semua trader teman-teman ya, bahkan 1%. Ini juga menjelaskan satu fenomena aneh di dalam market teman-teman ya, yaitu kenapa banyak trader benar tapi tetap rugi. Win rate-nya tinggi tapi kok saldonya malah jalan di tempat atau bahkan rugi teman-teman. Jadi banyak trader sebenarnya benar arah, benar setupnya teman-teman ya, strukturnya tepat, narasinya masuk akal, tekniknya tepat gitu teman-teman ya. Tapi mereka salah itu bukan karena marketnya yang melawan, bukan, tapi karena ukuran mereka, margin size mereka yaitu yang terlalu memaksa teman-teman. Jadi market itu menghukum ketidaksabaran ya, bukan kesalahan-kesalahan kecil teman-teman. Dan dari sini kita sampai pada inti filosofi dari trading. Ini saya ambil dari quotes George Soros, salah satu trade legenda hidup sampai sekarang. Dia sempat juga shorting IDR teman-teman ya, waktu demo kemarin ya, kalau nggak salah di Oktober ya, kalau nggak salah itu kita demo ya. Nah teman-teman, trading itu bukan tentang seberapa besar kita menang sekali, tapi tentang seberapa lama kita bisa bertahan teman-teman. Dan juga untuk George Soros, it's not whether you're right or wrong, that's important teman-teman, but how much money you make when you are right and how much money you lose your money when you're wrong. Jadi di sini dia menekankan bukan tentang seberapa tinggi win rate kita, tapi seberapa besar kita mendapatkan uangnya ketika benar, dan seberapa kecil kita kehilangan saat trade kita salah teman-teman. Jadi di sini kita harus disiplin terhadap risk per trade. Jadi per setiap trade, per posisi kita harus takar resikonya teman-teman, fokus kepada resiko. Yang bertahan di sini bukan yang paling berani teman-teman, HK leverage kali 100 kali 1000, bukan mereka yang bertahan di market ini teman-teman, tapi yang paling sabar dan sadar akan batasnya. Jadi kita sebelum tutup pembahasan ini teman-teman, ada satu hal penting yang teman-teman perlu benar-benar ingat ya. Jadi kalau tujuan kamu trading hanya untuk sensasi, share tech picture ya, share ROI, win rate tinggi, jangan teman-teman, mending keluar aja, gak usah habis-habisin waktu dan habis-habisin money, your mind. Leverage akan selalu terlihat menggoda untuk orang-orang yang seperti itu teman-teman. Tapi kalau tujuanmu konsisten, keep grinding, keep cooking, keep grow teman-teman, keep making money, print USDT, maka keputusan paling penting bukan di angka leverage-nya, tapi resikonya teman-teman. Sadar lah ya, bangun lah, wake up bitch, you are now NPC in this market teman-teman, sadar. Tapi di sini fokus kita adalah seberapa besar kamu rela saat kamu salah. This is a real trader teman-teman ya. Market tidak membayar keberanian dari seseorang, tapi market membayar ketepatan saat mengukur resiko di saat open position. Jadi seperti itu untuk video kali ini teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.